Jadi badal haji atau badal umrah, ijma ulama boleh. Ini ijma. Disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Beliau menyebutkan ada 3 perkara yang sepakat ulama bermanfaat bagi mayat. 3 perkara tersebut adalah sedekah bagi mayat. Jadi kalau Anda bersedekah memberi makan kepada fakir miskin, niatnya untuk orang tua pahalanya, maka sampai sepakat ulama, tidak ada khilaf berdasarkan dalil yang ada. Di antaranya haji atau umrah. Kita menghajikan orang tua sudah meninggal, mengumrahkan orang tua meninggal, maka ini juga apa? Sampai dengan sepakatan ulama. Yang ketiga, mendoakan mereka. Adapun yang lainnya seperti mengirim bacaan Al-Quran, maka ada khilaf. Kita berlapang dada. Sebagian ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak disyariatkan dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Namun mazhab yang lain mengatakan apa? Sampai. Maka kita berlapang dada karena masalah khilafiyah. Tapi kalau 3 perkara ini, bersedekah atas nama mayat, menghajikan atau mengumrahkan mayat, kemudian mendoakan mayat, maka ini bermanfaat bagi mayat, ya. Nah, tapi kalau kita ingin mengumrahkan atau menghajikan, maka harus kita perhatikan. Pertama, orang yang ingin kita umrahkan atau kita hajikan, dia sudah meninggal atau dia kedudukannya seperti orang sudah meninggal. Contohnya sudah sangat tua, umur sudah 100 lebih, tidak bisa naik pesawat misalnya. Ya, seperti seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna faridatul haji adrakat abi syaikhan kabiran la yathbut ala rahilah. Ya Rasulullah, ayahku secara materi harusnya wajib haji karena dia sudah punya kemampuan, tetapi dia tidak bisa kokoh di atas onta. Kalau naik onta bisa jatuh. Dahulu orang haji dengan onta. Apakah boleh saya hajikan? Kata Nabi, boleh. Ini uangnya mampu tapi fisiknya tidak mampu. Ada orang seperti itu. Ya, ada orang yang fisik dan harta tidak mampu. Ya. Tapi ada orang yang secara fisik dia tidak mampu tapi hartanya mampu. Ya, maka kita boleh hajikan orang tua kita atau umrohkan kalau sudah meninggal atau yang kedudukannya seperti orang sudah meninggal. Seperti sudah sangat tua atau sakit-sakitan yang komplikasi yang menurut dokter tidak mungkin sembuh. Maka kita boleh hajikan, kita boleh umrohkan. Nah, kita suruh orang yang sudah haji, yang sudah hajikan atau umrohkan, ya. Dia sudah pernah haji, sudah pernah berumrah, baru dia menghajikan atau mengumrohkan. Kemudian kalau orang pun sudah haji, dia hanya boleh menghajikan 1 orang pada tahun itu. Karena ada orang penipu, ya ikhwan, benar ini. Jadi dia hajikan 70 orang. Dia bilang, saya berniat haji untuk si fulan dibaca 70 daftar. Ini enggak boleh. 1 orang hanya boleh menghajikan 1 orang. 1 orang hanya boleh mengumrohkan 1 orang. Kalau mau nanti umroh berikutnya. Ya. Jadi kalau kita ingin mengumrahkan, menghajikan, cari orang yang amanah atau kita sendiri yang melakukannya. Karena sebagian saudara-saudara kita ditipu. Saya pernah ditawarin, ada orang nawar, Ustaz, ada orang mau menghajikan orang tua saya. Berapa biayanya? 500.000. Gimana menghajikan 500.000? Naik taksi aja nggak cukup 500.000. Nanti dikasih apa? Sertifikat. Ya, sertifikat cuma 5 real. Cuma tulis telah jadi haji si fulan. Isinya dusta, nggak mungkin. Maka yang paling penting kita cari orang yang amanah untuk menghajikan atau mengumrahkan.